Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alutfi, MPM 21210100095. Saya akan mempresentasikan materi hukum perdata internasional. Yang pertama itu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Sumber HPI sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional yakni ada undang-undang nasional dan kebiasaan nasional. Yang kedua ada traktat dan kebiasaan internasional. Yang ketiga ada jurisprudensi internasional maupun nasional. Yang keempat ada doktrin internasional maupun nasional. Mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu yang pertama HPI sama dengan resto passing rates, yang kedua ada HPI sama dengan choice of law and choice of jurisdiction, yang ketiga ada HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction and condition dash a stranger, yang keempat ada HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition dash a strangers and nationalist. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menunjukkan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukumnya dari tempat itu. Materi kedua yakni tentang status personal atau status dan wewenang, yaitu kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tidak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara pertama. Ruang lingkup, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum atau menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kesempatan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, kehormatan nama, hubungan keluarga, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampuan soal perwarisan. Konsepsi sempit adalah dikurangi minus hukum harta benda perkawinan dan hukum waris. Kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah classification of the cause of action ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan-aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Materi yang ketiga yakni titik-titik pertalian sebagai penentu HPI. Pengertian titik pertalian sebagai penentu pertalian HPI adalah bisa juga disebut dengan istilah Acknopingspunten atau Belanda, Connecting Factor atau Point of Contact atau Inggris. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal yang atau keadaan yang menyebabkan suatu sel-sel hukum.
Pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara atau HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Faktor-faktor yang termasuk dalam titik pertautan primer yaitu yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga domisili persoalan domisili, yang keempat ada tempat kediaman atau persoalan, yang kelima ada tempat kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum, yang keenam ada pilihan hukum intern untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Materi selanjutnya yakni pengertian dan istilah kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah collapse of the cause of action ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan tersebut. Macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi fakta, yaitu proses kualifikasi fakta yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk tetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem kualifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua ada kualifikasi hukum, yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tata negara. Yang ketiga yaitu teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causa menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikut, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causa menggunaan hukum yang seharusnya berlaku, karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukannya itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Yang keempat, teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Yang selanjutnya materi Renvoy. Konsepsi Renvoy sesungguhnya merupakan penyimpanan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern, lex fori, atau sistem hukum lain selain lex causa bila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, Renvoy dalam menunjukkan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah HPI lex fori. Yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hubungan internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi di dalam HPI yakni kualifikasi fakta, kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk diterapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Yang kedua yaitu kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum yakni penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengolahan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Teori kualifikasi. Kualifikasi menurut Lex Pori, menurut teori yang ditokoi Ranhan dan Bartin, ini kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Lex Pori, pengertian hukum yang ditemukan kaidah HPS-nya harus dikualifikasi menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Kualifikasi menurut Lex Chaus, teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari sistem keseluruhan hukum yang terkait dan kasus. Tindakan kualifikasi dimaksud untuk menentukan kaidah-kaidah HPI mana dari Lex Pori yang erat hubungannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak dari keberatan-keberatan terhadap teori kualifikasi Lex Chaus. Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan Lex Chaus saja, sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai Lex Chaus masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi pula dengan dibantu titik-titik taut. Karena itu, untuk menentukan Lex Chaus, mau tidak mau kualifikasi harus dilakukan berdasarkan Lex Pori terlebih dahulu. Materi selanjutnya yakni tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau tidak, hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan yang sama sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuannya hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Ruang lingkup ketertiban umum dan segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Yang pertama, tertib pemerintah. Segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan di suatu negara. Yang kedua, adapun yang menjadi ruang lingkup tertib benar-benar mengatur tentang yang pertama tertib kependudukan, yang kedua administrasi dalam kewajiban warga negara dan pengaturan dan pengawasan, yang ketiga tertib K3 umum dan lain-lain. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga open bar. Yang pertama, fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan tertentu dari Lex Pori tetap berlaku yang tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan Lex Pori yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Lex Pori. Ketertiban umum menurut hukum nasional. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mokhtar Kusumajaja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dan pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataannya. Selanjutnya, hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested right di bidang HPI, mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum, diarahkan kepada hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan dan status personel. Materi selanjutnya yakni penyelundupan hukum. Pengertian penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing
akan tetap di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini. Penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan merayakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkannya itu. Yang kedua, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau kaidah oleh Lex Pori atau Sunaryati Hartono. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Lex Pori. Selanjutnya, contoh penyelundupan hukum dalam beberapa diktat atau buku hukum perdata Indonesia. Terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu, yang pertama, perkawinan. Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara tipu muslihat untuk menggalakkan hal hukum nasionalnya sendiri. Yang kedua, yaitu perceraian. Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus-kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Yang ketiga, yakni kasus-kasus lainnya. Istilahnya penyelundupan hukum atau wasanduking dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan Lex Pori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Yang keempat, yaitu perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri di beberapa negara. Beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajibannya lainnya. Untuk mengalahkan pajak-pajak seringkali oleh pengusaha mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut, sedangkan pusat-pusat kegiatan perdagangannya adalah di negara lain. Saat ini terkenal negara seperti Virgin Islands, Panama, Liechtenstein, Australia, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, Hong Kong, dan negara lainnya yang dikenal dengan sebutan tax haven countries. Yang kelima, yaitu menyeberang situs beberapa praktek tentang seorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis dari situ Jenewa. Hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah karena menurut hukum Prancis untuk pembuatan hukum diperlukan suatu akta notaris yang memakai biaya, sedangkan menurut hukum Swiss tidak mensyaratkan akta notaris, tidak cukup untuk akta tertulis saja. Maka untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Prancis menyeberang situ dan membuat perjanjian tersebut di Auxi menurut bentuk formil yang diminta oleh hukum Swiss. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahumma fiq bi'al aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.